Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Hanan Sahira, Sandbook 130 2019 0242 kelas C2, mata kuliah Arsitektur Perangkat Lunak. Kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Desain Arsitektur Perangkat Lunak dalam Aplikasi Penjualan Apotik Sehat sebagai salah satu ketentuan final. Yang pertama yaitu latar belakang. Perkembangan teknologi saat ini semakin pesat, terutama pada bidang informasi. Semakin besarnya kebutuhan akan sebuah informasi dengan teknologi informasi yang memadai, maka saat ini teknologi informasi dibutuhkan oleh setiap bidang. Apotik merupakan salah satu jenis usaha yang bergerak di bidang penyaluran obat-obatan dan hal yang berhubungan dengan medis. Di apotik sehat, proses pencatatan laporan-laporan masih dilakukan dengan cara sederhana, yang membuat pelayanan kurang maksimal. Oleh sebab itu, perlu adanya perbaikan dalam pengelolaan transaksi penjualan, pengelolaan data obat, dan penyusunan laporan. Dengan adanya sebuah aplikasi penjualan, pengelolaan data, dan penyusunan laporan pada apotik yang akan dibuat, maka sistem penjualan di apotik sehat akan dikelola dengan lebih baik lagi. Selanjutnya itu tujuan. Yang pertama yaitu dengan membuat aplikasi desktop yang mempermudah dalam proses transaksi penjualan obat di apotik sehat. Yang kedua yaitu mengimplementasikan aplikasi penjualan yang di dalamnya terdapat beberapa fitur untuk mengelola data master, yaitu obat, customer, dan supplier, dan data transaksi seperti menyimpan data, menghapus data, mengubah data, dan menampilkan data. Yang ketiga yaitu dengan menerapkan aplikasi penjualan untuk mempermudah menyusun laporan data transaksi penjualan, laporan pembelian, dan laporan data obat yang berkala. Selanjutnya yaitu ruang lingkup dan gambaran sistem. Ruang lingkup yaitu untuk membatasi permasalahan pada aplikasi penjualan di apotik sehat, meliputi aplikasi yang memiliki banyak fitur agar mempermudah para konsumen untuk melakukan transaksi. Gambaran sistemnya yaitu ada software design, software construction, software testing, software maintenance, configuration management, tools dan method, terus software quality, proses, dan software requirement. Penelitian ini menggunakan metode rekayasa dengan menggunakan Software Development Lifecycle atau SDLC dalam pengembangan aplikasi dengan model waterfall. Pengembangan perangkat lunak menggunakan model pengembangan waterfall. Tahapannya ialah yang pertama yaitu penentuan dan analisis spesifikasi, merupakan proses pengumpulan kebutuhan yang dilakukan secara intensif untuk memspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami, serta perangkat lunak seperti yang dibutuhkan oleh user. Yang kedua yaitu desain perangkat lunak, merupakan proses multilangkah yang fokus pada desain pembuatan program perangkat lunak, termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka, dan prosedur pengkodean. Yang ketiga yaitu implementasi dan uji coba. Merupakan unit selama tahapan ini, desain perangkat lunak akan ditranslasikan menjadi kode program. Yang keempat yaitu integrasi dan uji coba sistem. Unit program diintegrasikan dan diuji menjadi sistem yang lengkap untuk meyakinkan bahwa persyaratan perangkat lunak telah terpenuhi. Setelah uji coba, sistem akan disampaikan ke customer. Yang kelima yaitu operasi dan pemeliharaan. Pada tahap ini, merupakan tahap yang terpanjang karena sistem akan dipasang dan digunakan. Pemeliharaan termasuk pembetulan kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah-langkah sebelumnya ataupun kerusakan pada saat digunakan. Selanjutnya, kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Yang pertama yaitu kebutuhan fungsional. 1. Sistem harus dapat menyediakan informasi mengenai obat-obat kepada user secara detail, cepat, dan efektif. Yang kedua, sistem harus dapat mempermudah user untuk semua fitur dalam sistem yang akan dibuat. Yang ketiga, sistem harus dapat meminimalisir terjadinya kekurangan dalam informasi obat tersebut. Selanjutnya, kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, aplikasi harus dapat berjalan dalam berbagai jenis perangkat smartphone. Yang kedua, aplikasi harus dapat berkomunikasi dengan perangkat keras. Yang ketiga, aplikasi harus bebas dari segala virus, worm, dan aplikasi lain yang berbahaya bagi keamanan sistem. Selanjutnya, desain arsitektur perangkat lunak.
Desain merupakan tahapan penerapan atau transformasi ke dalam bentuk yang lebih nyata. Dalam hal ini diimplementasikan tahapan-tahapan analisis ke dalam desain perangkat lunak. Dalam pengembangan penelitian yang dilakukan, digunakan pemodelan berorientasi objek menggunakan Unified Modeling Language atau UML. Seperti dilihat pada gambar di samping, terdapat 5 aktor, yaitu pemilik sarana apotik, administrasi, pegawai apotik, pelanggan, dan supplier. Pemilik sarana apotek memiliki 8 sistem, diantaranya laporan pembelian obat yang terdapat sistem pembelian obat di dalamnya, user, supplier, login, data obat, customer, dan penjualan obat yang terdapat pada sistem laporan penjualan obat. Selanjutnya, administrasi memiliki sistem pembelian obat, supplier, login, dan data obat, di mana administrasi akan memiliki permintaan obat dari supplier. Selanjutnya, aktor pegawai apotik memiliki sistem login, customer, dan penjualan obat, di mana pegawai apotik dan pelanggan memiliki sama-sama sistem pembelian obat. Selanjutnya yaitu kelas diagram. Kelas diagram berikut merupakan kelas-kelas yang akan digunakan dalam aplikasi penjualan di apotek sehat. Pada diagram berikut terdapat 8 kelas, yaitu customer, penjualan detail, produk, pembelian detail, supplier, pembelian, dan user. Selanjutnya yaitu sequence diagram. Sequence diagram dalam aplikasi penjualan di apotek sehat untuk menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan diterima. Yang pertama yaitu sequence login. User memasukkan user ID password pada saat melakukan login. Selanjutnya, data akan dicek pada database, dan apabila database menerima data yang dimasukkan sesuai dengan apa yang user lakukan pada saat login, maka database akan membuka menu utama dan dapat juga menutup koneksi. Selanjutnya, sequence menghapus data supplier. Yang pertama, user masuk ke menu utama, kemudian mencari supplier berdasarkan nomor ID ataupun nama. Apabila user telah memasukkan nomor ID atau nama, maka database akan memeriksa list supplier yang terdapat di dalamnya sesuai dengan apa yang user cari. Apabila data supplier ada, maka list supplier akan muncul ke user. Selanjutnya, user akan menghapus data supplier dan kemudian database akan mengupdate data yang telah dihapus oleh user. Selanjutnya, data akan terhapus. Sequence tambah data customer. User masuk ke menu utama, kemudian masuk ke list menu customer. Selanjutnya, customer akan memasukkan ID, nama lengkap, alamat, dan telepon. Lalu database akan memasukkan data yang telah dimasukkan oleh customer, kemudian menampilkan data pada user bahwa data tersebut telah tersimpan. Selanjutnya, sequence penjualan. User masuk ke menu utama, lalu memasukkan fakturnya, customer ID-nya, produk yang diinginkan, jumlah produk yang diinginkan, dan apabila user memiliki kupon diskon, maka user akan memasukkan kupon tersebut. Kemudian, database akan menerima data yang telah dimasukkan oleh user. Selanjutnya, apabila data telah tersimpan, maka akan kembali kepada menu utama. Selanjutnya, sequence transaksi pembelian. User masuk ke menu utama dan memilih list data pembelian. Kemudian mengisi faktur, supplier yang dibutuhkan, barang yang dibutuhkan, jumlah barang, dan apabila user memiliki kupon diskon maka akan dimasukkan, dan apabila tidak bisa dimasukkan. Selanjutnya, data akan dimasukkan ke database, kemudian database akan mengambil data, lalu setelah itu database akan menyimpan data tersebut. Kesimpulannya, berdasarkan tahap-tahap penelitian yang telah dilakukan dalam mengembangkan aplikasi penjualan di apotek sehat, maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi penjualan di apotek sehat yang telah dibuat dapat membantu pihak apotek dalam melakukan transaksi penjualan ataupun pembelian. Aplikasi penjualan telah dilengkapi fitur pengelola data master,
seperti supplier, customer, obat, dan user, sehingga mempermudah pengelolaan data master oleh pihak apotek. Aplikasi penjualan di apotek sehat dapat mengelola laporan pembelian, penjualan, dan data obat yang berkala. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari PowerPoint saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.